Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami yang beranggota 1 Muhammad Alfarido Kurnia dengan NIM 122000228, 2 Dimas Adi Rifanto dengan NIM 122000833, 3 Wulandari dengan NIM 122000855. Akan mempresentasikan hasil tugas kami untuk mata kuliah statistika yang berjudul angka indeks tertimbang dan tidak tertimbang. Latar belakang. Kata statistika berasal dari bahasa Latin, yaitu status, yang berarti negara atau menyatakan hal-hal yang berhubungan dengan ketatanegaraan. Pada awalnya, statistika hanya berkaitan dengan sekumpulan angka mengenai penduduk suatu daerah atau negara dan pendapatan masyarakat, termasuk pula kumpulan angka yang dibutuhkan oleh pemerintah dalam menyelesaikan beberapa masalah. Seiring dengan perkembangan zaman, statistika mulai mencangkup hal-hal yang lebih luas. Cangkupan statistika tidak hanya bertumpu pada angka-angka untuk pemerintahan saja, tetapi telah mengambil bagian dari berbagai bidang kehidupan, termasuk penelitian pada hampir seluruh cabang ilmu seperti ekonomi, sains, pertanian, sosial, dan pendidikan. Kajian teori. 1. Angka indeks. Angka indeks ialah suatu ukuran statistik yang menunjukkan perubahan suatu variabel atau sekumpulan variabel yang berhubungan satu sama lain pada waktu atau tempat yang sama atau berlainan. Ukuran tersebut dinyatakan dengan persentase. Jadi, angka indeks sebenarnya merupakan angka relatif. Hanya biasanya untuk kesederhanaan bentuk persentase tersebut dihilangkan. Dari angka indeks dapat diketahui maju mundurnya atau naik turunnya usaha atau kegiatan. Jadi, tujuan pengukuran angka indeks sebetulnya adalah untuk mengetahui secara kuantitatif terjadinya dalam dua waktu yang berlainan. Di dalam membuat angka indeks diperlukan dua macam waktu, yaitu 1. Waktu dasar. Base period adalah waktu yang dipakai sebagai dasar dalam membandingkan pengukuran. 2. Waktu berjalan adalah waktu yang dipakai sebagai tahun yang dibandingkan dalam pengukuran. 2. Pemilihan tahun dasar. Pada umumnya, tahun yang ingin kita perbandingkan dinamakan tahun yang ditentukan, give year, sedangkan tahun yang kita pergunakan sebagai dasar perbandingan disebut tahun dasar base year. Hal-hal yang perlu diperhatikan untuk memilih tahun dasar sebagai berikut. 1. Tahun dasar hendaknya dipilih pada keadaan normal atau keadaan ekonomi stabil. Maka, tahun dasar dinilai 100%. 2. Jangka waktu hendaknya tidak terlalu jauh dari tahun yang akan dihitung angka indeksnya. Yang dimaksud jauh yaitu tidak lebih dari 5 tahun. Periode dasar hendaknya jangan terlalu pendek atau terlalu panjang. 3. Angka indeks tidak tertimbang
merupakan angka indeks yang tidak memasukkan faktor yang mempengaruhi naik turunnya. Ada dua jenis angka indeks tidak tertimbang, yaitu metode relatif dan aplikatif. Metode relatif dibagi menjadi 4, yaitu relatif harga, relatif kuantitas, harga rata-rata relatif, dan kuantitas rata-rata relatif. Metode relatif. Angka indeks tidak tertimbang relatif harga IT, sama dengan PT per PO kali 100%. Angka indeks tidak tertimbang relatif kuantitas IT, sama dengan PT per PO kali 100%. Angka indeks tidak tertimbang harga rata-rata relatif IT, sama dengan N1 per N sigma perumpuka PT per PO kali 100. Lanjutan angka indeks tidak tertimbang. Angka indeks tidak tertimbang kuantitas rata-rata relatif IT, sama dengan 1 per N sigma perumpuka PT per PO kali 100. B. Metode agregatif terbagi menjadi dua, yaitu angka indeks tidak tertimbang harga agregatif dan kuantitas agregatif. Angka indeks tidak tertimbang harga agregatif IT, sama dengan PT per PO kali 100. Angka indeks tidak tertimbang kuantitas agregatif IT plus IT, sama dengan PT per PO kali 100%. Untuk rumus masing-masing dapat dilihat dan untuk keterangan dapat dibaca di bawah ini. Angka indeks tertimbang merupakan angka indeks yang memasukkan faktor yang mempengaruhinya. Angka indeks tertimbang terbagi menjadi 4, yaitu Last Virus, Paste, Brister, dan Dorbis. Metode Last Virus. Metode Last Virus menggunakan penimbang kuantitas pada tahun dasar dalam menghitung indeksnya. Formula atau rumus metode Last Virus adalah indeks harga agregatif tertimbang L sama dengan sigma PT VO per sigma PO VO kali 100%. Indeks produksi agregatif tertimbang L sama dengan sigma PO VT per sigma PO VO kali 100. Lanjutan angka indeks tertimbang. B. Metode Paste. Dalam mengukur indeks agregat tertimbang, Paste menggunakan kuantitas pada tahun dan formula untuk formula atau rumus metode Paste. Indeks harga agregatif tertimbang P sama dengan sigma PT VT per sigma PO VT kali 100. Indeks produksi agregatif tertimbang P sama dengan sigma PT VT per sigma PT VO kali 100%. Metode Brister. Dalam mengukur indeks agregat tertimbang, Brister menggunakan menggabungkan antara metode Last Virus dan metode Paste dalam mengukur indeks tertimbang. Formula atau rumus metode Brister adalah variasi dari indeks harga tertimbang I sama dengan akar L harga kali P harga. Variasi dari indeks produksi tertimbang I sama dengan akar L produk kali P produk. D. Metode Dorbis. Identik dengan Brister, Dorbis menggunakan juga penggabungan antara metode Last Virus dan metode Paste dengan mengambil rata-rata hitungnya. Formula atau rumus
Metode Durbis adalah variasi dari indeks harga tertimbang. I sama dengan 1/2 kurung buka L harga plus B harga kurung tutup. Variasi dari indeks produksi tertimbang I sama dengan 1/2 kurung buka L produk plus B produk. Contoh kasus angka indeks tidak tertimbang. Contoh pertama yaitu harga rata-rata 6 bahan pokok di Kota Palembang untuk tahun 2004 sampai 2005 disajikan pada tabel berikut. Untuk pembahasan ini menggunakan dua metode, yaitu metode relatif dan metode agregatif. Untuk metode relatif, rumusnya yaitu NTO sama dengan PT dibagi PO dikali 100. Untuk PT itu adalah harga dari tahun yang akan kita cari, yaitu tahun 2005. Dengan PO yaitu harga dari tahun dasar, yaitu 2004. Nah, sebelum memasukkan angkanya ke rumus, kita harus menjumlahkan keseluruhan atau total harga pada tahun 2004 dan 2005. Untuk total harga tahun 2004 itu besar 36.401, dengan total harga di tahun 2005 itu sebesar 41.475. Nah, setelah kita menjumlahkan keseluruhannya, kita langsung memasukkan ke rumus, yaitu PT dibagi PO dikali 100, yaitu 41.475 dibagi 36.401, kemudian dikali 100, sama dengan 113,94%. Artinya pada tahun 2005 harga mengalami kenaikan sebesar 113,94% dari tahun dasarnya, yaitu 2004. Kemudian kita lanjutkan ke metode agregatif. Rumusnya juga sama, juga untuk cara juga sama. Rumusnya yaitu PT dibagi PO dikali 100, sama seperti metode relatif. Hasilnya yaitu 113,94%. Jika ada kesalahan atau tidak sama dengan metode relatif, maka ada data atau menghitung yang kurang tepat. Selanjutnya, dan contoh kedua, yaitu di bawah ini ditunjukkan data tentang misalnya produksi daging di Indonesia pada tahun 1972 sampai 1973 dalam bentuk ton. Dalam pembahasan ini juga sama dengan contoh pertama, yaitu menggunakan dua metode, yaitu metode relatif dan metode agregatif. Bedanya yaitu di contoh pertama yaitu P yaitu harga, sedangkan di contoh kedua yaitu H adalah kuantitas. Nah, untuk metode relatif rumusnya yaitu LTO sama dengan IT dibagi HO dikali 100%. IT itu sama adalah kuantitas pada dari tahun yang akan kita cari, yaitu 1973, dan VO-nya dari kuantitas dari tahun dasar, yaitu 1972. Sama seperti contoh pertama, sebelum memasukkan angkanya ke rumus, kita menjumlahkan keseluruhan dari tiap-tiap tahunnya. Contoh yaitu total keseluruhan dari produksi pada tahun
2 adalah 365.600. Kemudian untuk tahun 1973 itu sebesar 379.400. Setelah kita menjumlahkan keseluruhannya, kita langsung memasukkannya ke rumus, yaitu 379.400 dibagi 365.600 kemudian dikali 100. Hasilnya yaitu 103,77. Artinya, sama seperti contoh pertama, produksi daging di Indonesia pada tahun 1973 mengalami kenaikan sebesar 103,77% dari tahun 1972. Kemudian kita lanjut ke metode agregatif. Rumus dan caranya sama dengan metode relatif dan juga hasilnya sama. Jika ada salah atau tidak sama hasilnya dengan metode relatif, maka data atau perhitungan masih salah. Selanjutnya, yaitu B, contoh kasus angka indeks tertimbang. Tabel data berikut memperlihatkan relasi ekspor Sumatera Selatan untuk beberapa jenis komoditi tahun 2005 sampai 2006. Dalam pembahasan ini, kami akan memberikan contoh menggunakan metode Las-Payres untuk menentukan indeks harga agregatif tertimbang dan indeks produksi agregatif tertimbang. Untuk indeks harga agregatif tertimbang, rumusnya yaitu L sama dengan total PT dikali VO dibagi total PO dikali VO dikali 100%. Nah, pada rumus ini kita harus mengkalikan terlebih dahulu, yaitu PT dan dikali VO-nya. PT-nya yaitu harga per kilogram pada tahun 2006, yaitu sebagai tahun yang akan kita cari. Kemudian VO-nya yaitu kuantitas dari tahun 2005 sebagai tahun dasarnya. Contohnya seperti komoditas karet, harga pada tahun 2006 yaitu 1,91, kita kali dengan kuantitasnya pada tahun dasar yaitu 2005, yaitu sebesar 574.595. Hasilnya yaitu 1.097.476. Contoh lain yaitu klub di harga per kilogram pada tahun 2006 yaitu 0,48 dikali dengan kuantitasnya yaitu V pada tahun 2005 yaitu sebesar 374.677. Hasilnya yaitu 179.845 dan seterusnya. Setelah kita mengkalikan, kita tinggal menjumlahkan keseluruhannya dari 1.997.476 sampai 16.986. Hasilnya yaitu 1.502.165. Sama seperti cara yang tadi, untuk mencari PO dikali VO, kita harus mengkalikannya terlebih dahulu. Untuk PO dan VO, totalnya yaitu yang sudah dikalikan yaitu 939.379. Setelah kita mengkalikan semuanya, kita tinggal memasukkannya ke rumus, yaitu 1.502.165 dibagi
939.379. Setelah itu kita kalikan 100, maka hasilnya yaitu 159,91%. Setelah kita menentukan indeks harga agregatif tertimbang, kita akan melanjutkan menentukan indeks produksi agregatif tertimbang. Untuk rumusnya yaitu L sama dengan total PO dikali IT dibagi total PO dikali IT dikali 100%. Sama seperti yang cara tadi, kita lebih dahulu mengkalikannya, yaitu PO dan IT. PO harga pada tahun dasar, kemudian IT kuantitas pada tahun yang akan kita cari, yaitu 2006. Seperti tadi, yaitu contohnya komoditas karet. Untuk PO-nya yaitu 1,26 dikalikan dengan IT-nya, yaitu kuantitasnya pada tahun 2006, yaitu 592.134. Maka hasilnya akan 746,89 dan seterusnya. Setelah kita mencari PO dan IT-nya, kita tinggal menjumlahkan keseluruhannya dari perkalian per komoditas. Seperti cara yang tadi. Nah, total untuk PO dikali IT itu sama dengan 946.856. Setelah kita mencari PO dan IT-nya, kita tinggal memasukkannya, yaitu 946.856 dibagi PO HIO-nya yang sudah kita cari tadi, yaitu 939.379. Setelah itu kita kali 100%, sama dengan 100,80%. Itulah contoh kasus yang menggunakan metode LaPeyres. Kemudian kesimpulan. Pada awalnya, statistika hanya berkaitan dengan sekumpulan angka mengenai penduduk suatu daerah atau negara dan pendapat masyarakat, termasuk pula kumpulan angka yang dibutuhkan oleh pemerintah dalam menyelesaikan beberapa masalah. Seiring dengan perkembangan zaman, statistika mulai mencakup hal-hal yang lebih luas. Cakupan statistika tidak hanya bertumbuh pada angka-angka untuk pemerintah saja, tetapi telah mengambil bagian di berbagai bidang kehidupan, termasuk penelitian pada hampir seluruh bidang ilmu seperti ekonomi, sains, pertanian, sosial, dan pendidikan. Angka indeks digunakan untuk mengukur perubahan atau melakukan perbandingan antara variabel-variabel ekonomi dan sosial. Perubahan atau perbandingan antar variabel dari waktu ke waktu yang menggunakan angka indeks umumnya dapat lebih mudah dimengerti. Berikut ini jenis-jenis angka indeks berdasarkan cara penentuannya, yaitu 1. Angka indeks tidak tertimbang. Angka indeks tidak tertimbang adalah angka indeks yang dalam pembuatannya tidak memasukkan faktor-faktor yang mempengaruhi naik turunnya angka indeks. Kemudian kedua, yaitu angka indeks tertimbang. Angka indeks tertimbang adalah angka indeks yang di dalam pembuatannya memasukkan faktor yang mempengaruhi penimbangan naik turunnya angka indeks. Sekian dari presentasi kelompok kami. Jika ada salah kata atau pengucapan, kami mohon minta maaf. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.